Bila si radiator ini berkarat dalamnya, otomatis debit air yang mengalir turun akan berkurang. Kalau misal kondisi pipa ini ketahanannya kurang bagus, otomatis ketika digosok-gosok bisa mengikis si dinding pipa tersebut ya. Mengakibatkan berapa lama sih kalau kita menggunakan air radiator yang tidak menggunakan coolant? Iya. Itu sampai berkarat. Ada indikasi overheat. Kita jangan lupa untuk selalu mengganti termostat. Ini contoh barangnya Pak, termostat. Biarpun kecil. Biarpun kecil. Nanti kan kalau misal setiap pipa ini ada gelombang udara kecil, otomatis kan nanti banyak. Ketika panas maka itu bisa mengakibatkan ini uap panas yang bisa mengakibatkan overheat. Sudah facelift teman-teman, dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan, keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini. Tapi kalau sekarang BBM agak naik. Tuh, bening banget nih. Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli. Tapi ini ada olinya teman-teman. Ya, Pak Taufik juga pernah ngelihat ya. Ini mobil sangat bersih sekali dalamannya, jadi nggak ada lumpur. Terakhir kita pakai 118. 118 itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120. Nego habis berarti. Habisin lah. Ayo kawan-kawan, ini Mas Sardi lagi cuci gudang nih. Assalamualaikum Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Aji. Iya nih. Suasana sebentar lagi tahun baru. Iya Pak. Radiator baru juga berarti? Ini nggak baru Pak. Nggak baru ya? Cuma di repair aja. Di repair aja. Iya. Nah, apa nih konten hari ini Pak? Konten hari ini disampaikan oleh YouTube. YouTube. Oh iya. YouTube memberi peringatan ya. Oh iya. Tolong dibahas radiator katanya gitu. Iya benar. Baik. Benar. Nah, baik, terima kasih Mas YouTube sudah kasih referensi konten buat kita. Iya. Nah, ini Mas Aji sudah punya bahannya yang akan dijelaskan apa aja sih yang menyebabkan radiator itu harus di repair dan bahkan harus diganti. Ganti. Iya. Baik. Baik Pak. Ini radiator merupakan salah satu sistem pendingin ya Pak ya. Ya. Nah ini di sini kebetulan yang ada saat ini radiator yang udah di repair. Sudah di repair ini? Iya. Ini sebelumnya ada mobil dengan keluhan overheat Pak. Overheat. Ya. Nah untuk kasus yang ini kebetulan dikarenakan radiatornya tuh buntu Pak. Nah, itu maksud buntu itu apa Mas? Kalau hidung buntu kan jelas ya? Mampet. Iya, itu karena ada flu ya gitu ya. Nah, kalau radiator mampet gimana ceritanya? Radiator mampet ini biasa karena ini Pak. Kalau mungkin ini karena posisi udah dibersihin, jadi di dalam sini ya kan ada kisi-kisi ini Pak. Dalam kisi-kisi itu ada celah yang mana air bisa mengalir ya Pak. Iya. Nah di celah itu apabila tidak menggunakan cairan khusus atau coolant, dia akan mengakibatkan karat karena sifat air bisa berkarat jika bertemu dengan logam. Oh ya. Nah gitu. Karena disebabkan tadi air yang digunakan ya, cairan yang digunakan. Iya benar. Jadi kebetulan untuk yang ini customernya tidak menggunakan cairan khusus atau coolant. Oh. Jadi hanya air biasa berarti? Air biasa. Jadi kan kalau air biasa tuh ada kandungan mineral ya Pak ya. Jadi nggak cocok untuk logam-logam kayak untuk radiator. Jadi mampetnya tadi di mananya Mas berarti? Nah, di sini. Di celah ini Pak. Berarti yang ini? Di dalam ya. Ini kalau secara luar. Dari luar? Iya, ada garis ini. Yang ini ya? Ya, ini yang batang ini ya. Oh. Batang. Kalau yang ini kisi-kisinya. Kisi-kisi fungsinya itu buat aliran udara pendingin ya Pak ya. Jadi lebih cepat pendinginannya menggunakan kisi-kisi. Jadi inilah yang tadi yang sangat kecil ini. Ini kan tipis ya? Iya, mungkin celahnya sekitar 1,5 milian. Nah, berarti di dalam ini ada karat berarti nih? Ya, ada karat Pak. Nah, kalau ini ada karatnya, mengakibatkan buntu itu berarti sirkulasinya yang tidak lancar, begitu? Benar, sirkulasi airnya tidak lancar kan. Ini posisi air. Ya. Ini posisi air, ini lubang inlet atas. Oke. Jadi tempat
air dari mesin yang kondisi panas, dia akan masuk sini, Pak. Oke. Nah, masuk sini, nanti kan ditampung di sana, apa di radiator kepala bagian atas ya, Pak ya. Nah, otomatis nanti air akan disebar Turun ke bawah nih. turun ke bawah melalui kisi-kisi, melalui melalui pipa Iya. radiator ya, yang Oke. kecil-kecil ini. Ah. Apabila si radiator ini berkarat dalamnya, otomatis debit air yang mengalir turun akan berkurang, Pak. Oke. Begitu. Ini persis kayak kolesterol ya. Kayak kolesterol di dalam pembuluh darah itu ya, Pak ya. Nah, begitu. Sistem kerjanya kayak gitu. Jadi mesin yang panas, Iya. kan di sini pendinginan ya, Pak ya. Iya, Ada betul. pendinginan, otomatis di sini akan lebih dingin daripada yang di atas karena ada pendinginan dari kipas. Ya, sementara si mesin panas, Iya. air yang keluar dari sini tidak debitnya berbeda sama yang di sini. Betul. Jadi di sini misal kita taruhlah anggapan 500 mili yang masuk sini, Iya. yang keluar cuma 200 mili. Nah, gitu. Jadi menyebabkan asupan yang di mesin kurang asupan dinginnya untuk pendinginannya kurang gitu. Alhasil nanti indikator suhu di mesin dia akan naik gitu. Bila dipaksa terus nanti otomatis bisa mengakibatkan overheat. Oke. Gitu, Pak. Nah, kalau kejadian buntu tadi yang Mas Aji ceritakan, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi radiator tadi? Apakah semuanya itu bisa? Kan kalau kita bercerita buntu, berarti ada yang dikikis ya? Ada yang karat-karat di dalam pipa kecil ini yang dikikis. Apa tidak memungkinkan terjadi kebocoran setelah dikikis? Nah, itu memang ada solusi seperti itu, solusi perbaikan yang membersihkan ini memang solusi nomor 2, Pak. Oh, nomor 2 itu. Nomor satunya? Nomor 1 harus ganti, Pak. Karena nomor 2 tadi yang pembersihan itu sebenarnya membantu menyelesaikan masalah. Oke. Tapi hanya menunda ganti baru, Pak. Gitu. Mas, bisa nggak kalau Mas Aji sendiri nih lihat ada radiator yang sudah kotor. Iya. Mas bisa menyebutkan nggak? Ini nggak bisa lagi nih. Ini pasti harus diganti. Bisa nggak? Ada ciri-cirinya nggak? Atau memang? Ya masih bisa di-repair? Kalau seperti itu kita biasanya sih ini ya lihat kondisi karatnya. Kalau apabila udah hampir merata banyak penuh begitu mungkin ada baiknya ganti. Wah. Mas, itu karatnya itu seluruhnya atau sama atas aja? Seluruhnya, Pak. Biasanya ini nyumpel yang di lubang ini tadi, yang di lubang sini. Biasanya kalau udah nyumpel ke sini, otomatis ke sininya juga pasti dinding pipanya pasti akan berkarat. Itu sampai ke bawah itu? Ke bawah. Nah, makanya kalau solusi yang nomor 2 tadi, yang pembersihan, itu kan kita buka ininya, kepala radiatornya baru ditusuk-tusuk pakai. Itu cara kerjanya kan di ini ya, digesek untuk melepaskan karat tadi ya? Iya, cuma ada minusnya ya, Pak ya. Kalau misal kondisi pipa ini ketahanannya kurang bagus, otomatis ketika digosok-gosok bisa mengikis si dinding pipa tersebut ya, mengakibatkan bisa jadi ada kebocoran atau rembesan. Nah, mungkin tidak langsung bocor kali ya? Tidak langsung bocor, karena kan dia butuh tekanan dan panas. Nah, gitu. Mungkin saat dites di tempat bisa jadi nggak langsung bocor, ada jeda waktu beberapa bulan atau beberapa minggu bisa mengakibatkan bocor gitu, tergantung kualitas seberapa parah dan ini kualitas si radiatornya tadi. Iya. Mas, itu nggak bisa kita ganti hanya pipanya saja? Sebenarnya ada teknik lain yang bisa, itu biasanya disumbat. Jadi ada ditutup. las. Ya, kalau misal ada bocor seperti ini di sini ada yang bisa dilas saja di titik luar, misal di titik luar kayak gini bisa dilas ataupun ditutup jalurnya. Jadi mati satu pipa berarti? Iya, mati satu pipa. Oke. Ya, untuk secara kinerja mungkin bisa menolong sih, Pak. Tapi maksimal atau enggaknya ya
kita nggak tahu. Rekomendasi Iya, nggak rekomendasi, Pak. Benar. Baik, Gitu. begitu kawan-kawan. Kenapa Mas Aji merekomendasikan yang nomor 1 tadi adalah mengganti Ya. daripada harus Membersihkan. membersihkan ya. Membersihkan, ya. Kalau terlalu parah. Parah, benar. Mas, bisa nggak dikasih tahu kawan-kawan berapa lama sih kalau kita menggunakan air radiator yang tidak menggunakan coolant Iya. itu sampai berkarat? Oh, Cepat atau waktunya? lama? Iya. Waktunya sih mungkin bisa 1 tahun udah timbul karat pasti. 1 tahun? Iya, udah timbul karat. Tapi mungkin kan bertahap dari yang jadi yang berkarat biasa sampai yang bisa nyampe tersumbat. Itu butuh waktu mungkin 1 tahunan lebih, Pak. Tuh. Iya. Saya baru paham, Mas. Maksud dari tersumbat itu ternyata ini saluran-saluran pipa-pipanya radiator ini yang iya. tertutup ya. Tertutup, benar. Karat. Iya. Biasanya menggunakan air biasa. Air biasa yang ada kandungan mineralnya itu, Pak. Oke. Baik. Selanjutnya Mas Haji, apalagi kasusnya untuk radiator ini? Yang kedua ya, Pak ya. Yang kedua biasanya sih ini masalah rembes atau pecah di bagian kepala radiator. Nah, ini kan bagian kepala, Pak. Ya. Biasa ada kasus yang sering terjadi biasanya rembes. Rembes itu biasanya dari ini, di sini tuh ada lem di sini, ada seal antara kepala sama logam ini, Pak. Oh, dikasih seal ya? Iya, ada seal itu, Pak. Jika emang karena faktor usia itu bisa bocor dari rembes antara sealnya sini, karena sealnya udah kalah juga karena faktor komponen dari headnya Headnya, iya. Gitu. Kalau yang misal rembes kayak gini, rembes terus retak, itu bisa diganti kepala headnya aja. Kepala headnya, Iya. kepala radiator. Iya, kepala radiatornya. Iya. Tapi kayak gini juga awet tidaknya itu tergantung ini kualitas pengerjaan dari penggantian kepala radiatornya. Apabila udah kasus yang seperti itu, misal udah ada indikasi overheat, kita jangan lupa untuk selalu mengganti termostat. Ini contoh barangnya, Pak. Termostat. Ini ada kalau yang tipe yang silinder besar, cc besar, itu sudah dilengkapi dengan WCV, Pak. WCV itu water control valve, Pak. Dia letaknya yang berada di saluran inlet yang di sini. Jadi nanti kan ini ada selang. Nah, di sini ada inlet yang tempat di situ juga bisa dilengkapi dengan WCV itu. Fungsinya ya itu tadi sama-sama klep juga. Sama-sama klep yang fungsinya biar mempercepat mesin panas saat kondisi masih dingin gitu. Itu untuk mobil apa aja, Mas, yang ada kayak gitu dua? Biasanya yang cc-nya di atas 1600 atau 1800 ke atas sudah ada WCV-nya. Gitu, Pak. Jadi kalau misal di Nissan tuh ada X-Trail, Livina 18. Yang T3 berapa? 30, 31? T30 ada, udah T31 udah ada. Terus yang cc-cc besar kayak Teana itu udah ada, Pak. Itu. Oke. Baik. Nah, ini berarti kita ada peringatan ini sudah sering dibahas ya. Kita bahas kalau sudah ada terjadi kebocoran, kita harus sekalian ganti juga si termostat dan WCV-nya. Karena kebocoran itu bisa terjadi karena ini si WCV ini atau logikanya gimana? Kalau kebocoran itu gara-gara dari ini ya. Jadi logikanya gini, Pak. Jadi ini kan semacam klep. Ya. Jadi dia akan membuka di suhu tertentu, suhu panas tertentu dia akan membuka. Sementara kalau misal ini bermasalah, misal di suhu 82 derajat dia nggak membuka, otomatis sisi radiator sini kan panas, Pak. Sisi radiator sini akan panas. Karena Karena itu tidak bersirkulasi. Nah, ya karena panas tersebut si bagian kepala radiator itu bisa pecah, Pak. Terlalu panas. Karena terlalu panas ya bisa pecah itu. Jadi makanya untuk apabila udah ada indikasi overheat, sebaiknya sekalian juga ganti termostat. Termostat ya. Terus untuk masalah yang ketiga kayak coolant itu sebaiknya kita anjurkan untuk ganti tiap
40.000 kilo. 40.000 kilo. Iya, atau 2 tahun. Bisa 2 lebih tahun. dari 40.000 kilo asal sering dipantau. Apabila udah terlihat ada karat, itu sebaiknya langsung aja dibersihkan. Tapi sebelum diganti menggunakan coolant, pastikan radiator tidak ada karat, Pak. Ada karat atau saluran pendingin itu kalau misalnya ada karat, itu sebaiknya dibersihkan dulu, Pak. Khawatirnya setelah diganti coolant itu cairan coolant kan fungsinya salah satunya bisa juga membersihkan dan anti karat itu, Pak. Yeah. Nah, khawatirnya tanpa membersihkan sistem pendinginnya, kita masukkan coolant nanti malah si karat itu rontok. Nah, ketika rontok tadi membersihkan karatnya ya. Iya. Nah, ketika rontok maka akan bisa menyumbat si saluran pendingin ya, terutama yang di radiator. Karena ini kawan-kawan ini kecil banget loh. Kecil ya. Jadi kalau sumbatannya besar dan hampir menyumbat setengah, apa yang terjadi kira-kira? Ya, otomatis hampir panas hidup ya. Pasti akan naik gitu Pak suhunya karena sistem pendinginnya nggak bekerja secara maksimal. Ya. Baik Mas Haji, Oke, Pak. Ini ada pertanyaan sedikit Mas Haji. Iya Pak, gimana Pak? Kalau kita menguras sendiri dari rumah tuh air radiator, iya. Apakah bisa kita hanya menguras, membuang airnya, air radiatornya, terus tambah lagi dengan coolant lah umpamanya ya? Iya. Misal dibuka sini ya Pak ya? Oke, nah ini gimana Mas Haji? Ya, itu cara tersebut bisa. Cuma kurang maksimal Pak. Kurang maksimal karena coolant yang ada di dalam mesin itu kalau cuma dibuka bagian sini itu tidak semua yang ada keluar. Itu iya tidak bisa serta-merta keluar. Jadi yang keluar cuma hanya di radiator. Sementara yang ada di mesin masih menggunakan coolant yang lama. Iya, apabila kita campur sama coolant yang baru otomatis mempengaruhi kualitas maksimal ya. Kualitas dari coolant yang baru tersebut. Gitu Pak. Untuk cara penggantiannya kita udah pernah bahas sebelumnya ya Pak ya. Iya benar, sudah ada kawan-kawan ada di lihat video di tutorial. Cara penggantian air radiator. Untuk yang itu mungkin jangan lupa untuk selalu di bleeding Pak. Ya. Di mana sih Mas bisa terjadi keanginan di dalam sebuah radiator sistem pendingin? Oh iya. Bagaimana caranya? Kok bisa? Sebenarnya kan gini, saat penggantian air coolant itu pipa-pipa seperti ini kan ketika diisi itu nggak bisa atau nggak 100% dindingnya itu kena keisi air. Jadi kalau misal Bapak tuh misal ngambil gelas ngisi air di galon atau di kran gitu, dia kan dindingnya ada gelembung-gelembung udara itu Pak. Betul. Itu dia ada gelembung udara yang menempel. Biarpun kecil. Nanti kan kalau misal setiap pipa ini ada gelembung udara kecil, otomatis kan nanti banyak. Ketika panas maka itu bisa mengakibatkan uap panas yang bisa mengakibatkan overheat. Gitu. Makanya harus di bleeding dan sampai ada udara yang terjebak di dan udara dalam itu nggak bisa keluar itu. Nggak bisa keluar. Bisanya dia itu kayak seperti ini. Jadi kayak misal kita masak air di dalam panci, kita tutup pancinya. Iya. Nah, dia tuh otomatis maksa. Iya, betul. Udaranya buat keluar. Cuma udaranya tetap di situ terus. Gitu. Apalagi ini kan dikompresi semua, ditahan semua biar nggak bisa keluar. Benar. Wah. Gitu, Pak. Oke, baik. Apakah caranya itu harus yang seperti kemarin Mas bilang ya, ada yang dialirkan air terus ya? Iya, airkan terus, ya. Apa tidak bisa pada saat mesin hidup, air radiator sudah dimasukkan yang baru, kita buka aja ini nggak bisa? Tutupnya pada posisi hidup? Iya, ya sebenarnya ada kasus yang mana bisa dilakukan seperti ini, bisa dibuka aja, atau ada juga yang perlu digas. Perlu digas gitu, soalnya udara yang terjebak di dalam selang, misalkan kalau sini udah bersih, ada di dalam selang masih, itu bisa keluar kalau nggak dibantu. Itu susah tuh? Susah. Nggak bisa jalan ke ini? Nggak bisa, iya. Karena misal kayak udara, jadi udaranya tetap di situ. Ketika panas, dia akan mendidih. Mendidih itu nanti akan timbul gelembung. Nah, gelembung nanti dia akan bakal nembak di sini terus. Sementara di sini masih tetap ada rongga udaranya.
Oh, itu hanya rongga udara. Rongga udara. Nggak hilang ya? Iya, nggak hilang. Kalau misal cuma diemin gitu. Iya, harus makanya harus di bagusnya yang bleeding. Harus bleeding yang perlu digas gitu. Gitu kawan-kawan, kenapa kita anjurkan bleeding rupanya. Iya. Jadi tadi kemungkinan rongga udara yang terjebak itu bisa hilang sehingga tidak mengakibatkan panas ya, panas radiator tadi ya. Iya. Juga ada indikator yang mana itu kita bisa tahu masih ada udara atau enggak. Caranya itu tadi pas kita buka selangnya ini. Oke. Selang di sini kita buka, di sini kita isi air. Oke. Ketika mesin di running atau hidup, ya kan nanti karena selang dibuka, otomatis kan ketika suhunya tercapai dia airnya keluar. Oke. Airnya yang keluar. Jadi di situ bisa dilihat. Nanti kalau masih banyak buih udaranya di air yang keluar ini. Iya, air yang keluar ini. Kan nanti kita tutup dulu. Oke. Nah, ini selangnya. Nanti kan otomatis keluar. Oke. Nah, kalau di dalam selang itu yang keluar air itu masih banyak berbuih atau berbusa, itu otomatis masih banyak udara yang terjebak di dalam. Berarti pastikan nyampe bersih. Kita harus sampai isi. Tapi nggak ada lagi gelembung. Ya, nyampe nggak ada lagi itu, Pak. Gitu. Itu berapa menit, berapa jam? Ya, sebenarnya nggak lama sih, Pak. Mungkin cuma 15 menit udah bisa. Itu makanya digas. Ya, harus digas 2000-an gitu. Tujuannya itu buang udara yang terjebak di sistem pendingin. Begitu kawan-kawan, kenapa kita perlu ke bengkel untuk melakukan proses ganti air radiator ya? Iya, jadi tidak hanya di rumah, bisa di rumah, bisa di rumah. Kita telaten juga mengikuti tutorialnya ya. Bener. Oke. Baik, nanti kalau nggak ngerti telepon aja Mas Haji, ada nomor teleponnya di bawah ini. Aduh, saya nggak punya ini Pak, adanya nomor rekening. Iya. Mas Dwi, dia punya nomor rekening Mas. Soalnya buat akhir tahun, Pak. Baik Mas Haji, terima kasih sudah berbagi ilmu tentang radiator. Siap. Mudah-mudahan Sobat Alpedia bisa memahami ya, apa yang dimaksud dengan buntu tadi dan kenapa dia sampai buntu. Bener. Nalar paling enak ngelihatnya kasus kolesterol deh. Ya. Oh iya. Bener Pak. Oke Pak, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.